إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat singkat hari ini kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menjaga fitrahnya seorang anak. Hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita membentengi diri kita dan keluarga kita dari tipu daya setan, yang hakikatnya kata para ulama ini amalan setiap hari kita dapatkan, tapi kita belum mempertebal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza jalhu minal laili fakufu sibyanakum fa inna syayatin hina idin tantashir wa aghliqul baba bi dzikrillah ay taqulu bismillah fa inna syaitan la yufta baban mughallaqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian sudah berada menjelang maghrib, hampir selesai di hari tersebut kata Nabi, dan kalian hampir berada di waktu maghrib, kufur sibyanakum, tahan anak-anak kalian jangan sampai dia keluar dari rumah-rumah kalian. Jangan diperbolehkan untuk dia keluar dari rumah-rumah kalian kata Rasul, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat, kecuali dia ke rumah dari rumah-rumah Allah. Kalau hanya perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia apapun itu, kufu kata Nabi, tahan anak-anak kalian jangan sampai dia keluar dari rumah kalian. Kapan? Menjelang maghrib. Alasannya kata Rasul, fa inna syayatin hina idin tantashir. Menjelang maghrib itulah kata Rasulullah, syaitan sedang banyak-banyaknya. Berlipat ganda kekuatan syaitan itu adalah ketika menjelang maghrib kata Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghliqul bab bi dzikrillah an taqulu bismillah. Tutup seluruh pintu-pintu rumah kalian, jendela-jendela rumah kalian dengan menyebutkan kalimat bismillah. Fa inna syaitan la yafta baban mughallaqah. Karena sesungguhnya kata Rasul, syaitan tidak akan pernah bisa menembus satu pintu yang ditutup dengan ucapan kalimat bismillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Paling tidak ada dua pelajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana cara mudah untuk menjaga fitrahnya seorang anak. Kesucian fitrah seorang anak, salah satu usaha yang diperintahkan Nabi adalah kufu sibyanakum. Tahan anak-anak kalian jangan sampai dia keluar dari rumah-rumah kalian menjelang maghrib. Tapi dalam kondisi-kondisi darurat jelas ini diperbolehkan. Tapi kalau hanya urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang sepele, urusan yang kita bisa menunda, maka jangan sampai anak-anak kita keluar dari rumah-rumah kita menjelang maghrib.
Tapi kalau dia ingin pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, ke masjid ataupun ke musola, jelas ini diperintahkan. Kenapa Rasul perintahkan untuk menahan anak-anak kita jangan sampai keluar dari rumah kita menjelang maghrib? Kalau itu hanya urusan-urusan duniawi. Karena anak yang dimudahkan, diberikan izin untuk keluar dari rumahnya menjelang maghrib, sangat mudah digelincirkan oleh syaitan. Dia akan dirusak fitrahnya oleh syaitan. Yang dikhawatirkan ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Karena rusaknya fitrahnya disebabkan seringnya dia keluar menjelang maghrib. Di masa itu, kata Rasulullah, kekuatan syaitan berlipat. Kekuatan syaitan itu berlipat ganda sehingga mudah sekali dia merusak fitrah seorang anak. Kita harus selamatkan anak-anak kita, akidah anak-anak kita, keimanan anak-anak kita dengan cara yang sederhana yang pernah diajarkan Rasul. Tahanlah anak-anak kalian, kata Rasulullah. Pelajaran yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bagaimana lemahnya syaitan. Bagaimana lemahnya tipu daya syaitan. Seorang yang hanya bermodal dia tutup pintu rumahnya dengan ucapan kalimat bismillah, kata Nabi, syaitan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah yang pintu rumahnya ditutup dengan ucapan kalimat bismillah. Ini gambaran bagaimana lemahnya syaitan. Bagaimana lemahnya kekuatan syaitan. Hanya bermodal kita ucapkan bismillah, Inna syaitan la yaftababan mughalaqan, kata Nabi. Syaitan tidak akan pernah bisa memasuki rumah yang rumah tersebut ditutup pintunya dengan ucapan kalimat bismillah. Sehingga ini pelajaran kepada kita bagaimana kita itu cukup bertawakal kepada Allah. Cukup menyandarkan urusan-urusan kita kepada Allah. Tidak perlu untuk kita mengambil sebab-sebab yang lain. Meletakkan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau apapun yang kita anggap gambar, tulisan atau apapun yang kita letakkan dianggap mampu untuk mengusir syaitan. Ucapan kalimat bismillah yang kita ucapkan ketika kita menutup pintu-pintu rumah kita, jendela rumah kita, modal ini pun, kata Nabi, syaitan tidak akan pernah bisa memasukinya. Pelajaran ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang kita terlewatkan. Kita kadang tutup pintu rumah kita, sudah selesai. Kita tutup jendela-jendela rumah kita, sudah selesai. Pada ketika kita menutup pintu rumah kita, menutup jendela rumah kita dengan ucapan kalimat bismillah, kita diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penyandaran terbaik melebihi daripada kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum lisairi dzunubil mu'minin innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lakal majad wa lakal thana wa lakal kafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi 'ilmi ghaibi 'indak. Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub. Allahumma ansur ikhwanuna mujahidina fil Palestin. Wansur ikhwanuna mujahidina fil Gaza. Wansur ikhwanuna mujahidina fil Palestin. Wansur ikhwanuna mujahidina fil Gaza. Allahumma akhrij yahudi min ardil Palestin. Allahumma akhrij yahudi min ardil Palestin. Allahumma akhrij yahudi min ibadil min ardil Palestin. Allahumma zilhum zilzalan wa damirhum tadmira. Allahumma zilhum zilzalan wa damirhum tadmira.
Allahumma zilhum zilzalan wa dammirhum tadmira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Birahmatika nastaghits. Birahmatika nastaghits. Wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina tarfatal 'ain abada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.